Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'mati wilayati amiril mu'minin wa auladihil ma'sumin ajma'in. Ahyina ala dzalik wa mitna ala dzalikal karim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi ilahil alamin. Abi Qasimil Mustafa Muhammad wa alil athar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahudahum bi ihsanin ila qiyami yaumil mahsyar. Wahayyikum ayul ikhwah tahiyatul Islam tahiyatan mubarakah min indillahil azizil hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Busyairi Ali pada acara Hikmah Sejarah. Pada kali ini saya ingin mengetengahkan satu konten, yaitu autobiografi Sayyidah Fatimah Zahra alaihassalam. Fatimah alaihassalam adalah salah seorang putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yang merupakan wanita yang paling mulia kedudukannya. Kemuliaannya diperoleh sejak menjelang kelahirannya, ketika kelahirannya dibidani oleh 4 wanita suci. Ketika menjelang kelahirannya, ibunda tercintanya Sayyidah Khadijah Al-Kubra alaihassalam meminta tolong kepada wanita-wanita Quraisy tetangganya, tapi mereka menolaknya sambil mengatakan kepadanya bahwa ia telah mengkhianati mereka mendukung Muhammad. Saat itu ia bingung kepada siapa harus minta tolong untuk melahirkan putri tercintanya. Saat kebingungan, Khadijah alaihassalam mengatakan, "Aku terkejut luar biasa ketika aku menyaksikan 4 wanita yang berwajah cantik dilingkari cahaya yang sebelumnya aku kenal mereka. Mereka mendekatiku. Saat aku dalam keadaan cemas, salah seorang dari mereka menyapaku, aku adalah Sarah, ibunda Ishak, dan yang 3 yang menyertaiku adalah Maryam ibunda Isa alaihissalam, Asiyah putri Muzahim istri Fir'aun, dan Ummu Kulsum saudara perempuan Nabi Musa alaihissalam. Kami semuanya diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan ilmu kebidanan kami jika Anda bersedia." Sambil mengatakan hal itu, mereka duduk di sekitarku dan memberikan pelayanan sampai putriku Fatimah alaihassalam lahir. Fatimah alaihassalam berbicara saat dalam kandungan. Sejak masih dalam kandungan ibundanya, Fatimah alaihassalam sering menghibur dan mengajak bicara ibunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jibril datang kepadaku dengan membawa buah apel dari surga. Kemudian aku memakannya. Lalu aku berhubungan dengan Khadijah alaihassalam. Lalu ia mengandung Fatimah. Khadijah berkata, 'Aku hamil dengan kandungan yang ringan. Ketika engkau keluar rumah, janin dalam kandunganku mengajak bicara denganku. Ketika aku akan melahirkan janinku, aku mengirim utusan pada perempuan-perempuan Quraisy untuk dapat membantu melahirkan janinku. Tapi mereka tidak mau datang. Bahkan mereka berkata, kami tidak akan datang untuk menolong istri Muhammad.' Maka ketika itulah datanglah 4 perempuan yang berwajah cantik dan bercahaya. Dan salah satu dari mereka berkata, 'Aku adalah ibumu Hawa.' Yang satu lagi berkata, 'Aku adalah Asiyah binti Muzahim.' Yang lain berkata, Aku adalah Ummu Kulsum saudara perempuan Musa.' Dan yang lain lagi berkata, 'Aku adalah Maryam binti Imran, ibunda Isa alaihissalam. Kami datang untuk menolong urusanmu.' Kemudian Khadijah berkata, maka lahirlah Fatimah dalam keadaan sujud dan jari-jarinya terangkat seperti orang sedang berdoa. Zahar Al-Uqbah halaman 44 dinukil dari itu. Menjelang usia 5 tahun, Fatimah alaihassalam ditinggalkan wafat oleh ibunda tercintanya, sehingga ia harus menggantikan posisi ibunya, berkhidmat kepada ayahnya.
membantu dan menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia mendapat gelar Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Tidak jarang Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam menyaksikan ayahnya disakiti orang-orang kafir Quraisy. Ia menangis saat-saat menyaksikan ayahnya menghadapi ujian yang berat akibat perilaku orang-orang kafir Quraisy. Bahkan tangan Fatimah berusia kanak-kanak yang membersihkan kotoran di kepala ayahnya saat melempari Rasulullah SAW dengan kotoran. Fatimah alaihissalam buah surga dan tidak pernah haid. Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika aku diperjalankan ke langit, aku dimasukkan ke surga, lalu berhenti di sebuah pohon dari pohon-pohon surga, dan aku tidak melihat yang lebih indah dari pohon yang satu itu. Daunnya paling putih, buahnya paling harum. Kemudian aku mendapatkan buahnya, lalu aku makan. Buah itu menjadi nutfah di sulbiku. Setelah aku sampai di bumi, aku berhubungan dengan Khadijah, kemudian ia mengandung Fatimah. Setelah itu setiap aku rindu bau surga, aku mencium bau Fatimah. Tafsir Ad-Durr Al-Mansur tentang surah Al-Isra ayat 1, Mustadrak As-Sahihan jilid 3 halaman 156. Fatimah alaihissalam digelari Az-Zahra. Aban bin Tughlab pernah bertanya kepada Imam Ja'far alaihissalam, mengapa Fatimah digelari Az-Zahra? Ia menjawab, karena Fatimah alaihissalam memancarkan cahaya pada Ali bin Abi Thalib 3 kali di siang hari. Ketika ia melakukan sholat sunnah di pagi hari, dari wajahnya memancar cahaya putih, sehingga cahayanya memancar dan menembus ke kamar banyak orang di Madinah, dan dinding rumah mereka diliputi cahaya putih. Mereka heran atas kejadian itu, lalu mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan apa yang mereka saksikan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka datang ke rumah Fatimah, lalu mereka mendatanginya. Ketika sampai di rumahnya, mereka melihat Fatimah sedang sholat di mihrabnya. Mereka melihat cahaya di mihrabnya. Cahaya itu memancarkan dari wajahnya, sehingga mereka tahu bahwa cahaya yang mereka saksikan di rumah mereka adalah cahaya yang terpancar dari wajah Fatimah alaihissalam. Ketika Fatimah melakukan sholat sunnah di tengah hari, cahaya kuning memancar dari wajahnya. Cahaya itu menembus ke kamar rumah orang banyak, sehingga pakaian dan tubuh mereka diliputi oleh cahaya berwarna kuning. Lalu mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang apa yang mereka saksikan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka datang ke rumah Fatimah alaihissalam. Saat itu mereka melihat dia sedang berdiri dalam sholat sunnah di mihrabnya. Cahaya kuning memancar dari wajahnya pada dirinya, ayahnya, suaminya, dan anaknya, sehingga mereka tahu bahwa cahaya yang mereka saksikan itu adalah berasal dari cahaya wajah Fatimah alaihissalam. Ketika Fatimah alaihissalam melakukan sholat sunnah di penghujung siang, saat mega merah matahari telah tenggelam, wajah Fatimah memancarkan cahaya merah sebagai tanda bahagia dan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Cahaya itu menembus ke kamar orang banyak, sehingga dinding rumah mereka memerah. Mereka heran atas kejadian itu. Kemudian mereka datang lagi kepada Rasulullah menanyakan kejadian itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka datang ke rumah Fatimah Zahra alaihissalam. Ketika sampai di rumah Fatimah, mereka melihat bahwa ia sedang duduk bertasbih dan memuji Allah. Mereka melihat cahaya merah memancar dari wajah mereka, sehingga mereka tahu bahwa cahaya yang mereka saksikan itu berasal dari wajah Fatimah Zahra alaihissalam. Cahaya-cahaya itu selalu memancar di wajahnya, dan cahaya itu diteruskan oleh putra dan keturunannya yang suci hingga hari kiamat.
dinukil dari Biharul Anwar jilid 43 halaman 11 hadis kedua. Fatimah alaihissalam digelari penghulu semua perempuan. Fatimah alaihissalam mendapat gelar penghulu semua perempuan. Saudara-saudaraku sekalian, rahimakumullah. Sayyidatun Nisa'il Alamin Aisyah berkata, Fatimah alaihissalam datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berjalan seperti jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, selamat datang duhai putriku. Kemudian beliau mempersilakan duduk di sebelah kanan atau kirinya. Kemudian beliau berbisik kepadanya. Lalu Fatimah menangis. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, mengapa kamu menangis? Kemudian Nabi berbisik lagi kepadanya. Lalu ia tertawa dan berkata, aku tidak pernah merasakan bahagia yang paling dekat dengan kesedihan seperti hari ini. Lalu aku Aisyah bertanya kepada Fatimah tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah menjawab, aku tidak akan menceritakan rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau wafat. Aku bertanya lagi kepadanya, lalu ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbisik kepadaku, Jibril berbisik kepadaku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran akan menampakkan padaku setiap setahun sekali, dan ia akan menampakkan padaku tahun ini 2 kali. Aku tidak melihatnya kecuali datangnya ajalku, dan engkau adalah orang pertama dari ahlul baitku yang menyusulku. Lalu Fatimah menangis. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah kamu ridho menjadi penghulu semua perempuan ahli surga, atau penghulu semua istri orang-orang yang beriman? Kemudian Fatimah tertawa. Itu dinukil dari Sahih Bukhari, kitab awal penciptaan, bab tanda-tanda kenabian dalam Islam, Musnad Imam Ahmad jilid 6 halaman 282, hadis ke 25.874. Fatimah menyerupai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah Ummul Mukminin berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sikapnya, berdiri dan duduknya, kecuali Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Aisyah berkata, jika Fatimah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdiri menyambut kedatangannya dan mempersilahkan duduk di tempat duduknya. Demikian juga jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadanya, ia berdiri menyambut kedatangan beliau dan mempersilahkan duduk di tempat duduknya. Sahih At-Tirmidzi jilid 2 halaman 319, bab keutamaan Fatimah. Sahih Bukhari bab Qiyam Ar-Rajul li akhihi hadis ke-947. Sahih Muslim kitab Fadail As-Sahabah bab Fadail Fatimah. Marah Fatimah alaihissalam, marahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, Fatimah adalah bagian dari diriku. Barang siapa yang membuatnya marah, ia telah membuatku marah. Sahih Bukhari kitab awal penciptaan, bab manakib keluarga dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Kanzul Ummal jilid 6 halaman 220, hadis ke-34.222. Sakit Fatimah alaihissalam, sakit Rasulullah. Rasulullah bersabda, Fatimah adalah bagian dari diriku. Menggoncangkan aku apa saja menggoncangkan dia, dan menyakitiku, kata Rasulullah, apa saja yang menyakitiku. Sahih Bukhari kitab nikah, Sahih Muslim kitab Fadail As-Sahabah bab Fadail Fatimah, Musnad Ahmad bin Hambal jilid 4 halaman 328, hadis ke-18.447. Sebagian karamah Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam akan kita sampaikan. Jabir Al-Ansari telah salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkisah bahwa beberapa hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak makan sedikit pun makanan sehingga diriku lemas. Kemudian beliau mendatangi istri-istriku untuk mendapatkan sesuap makanan.
tapi tidak mendapatkannya di rumah mereka. Lalu beliau mendatangi Fatimah Zahra alaihissalam dan berkata, "Wahai putriku, apakah kamu punya makanan untuk aku? Aku lapar." Fatimah alaihissalam berkata, "Demi Allah, demi ayahku dan ibuku, aku tidak punya makanan, ya Rasulullah." Ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah Fatimah alaihissalam, ada seorang perempuan mengirimkan 2 potong roti dan sepotong daging. Lalu Fatimah alaihissalam mengambilnya dan meletakkannya dalam mangkok yang besar dan menutupinya. Fatimah alaihissalam berkata, "Sungguh makanan ini aku akan utamakan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada diriku dan keluargaku, padahal mereka juga membutuhkan sesuap makanan." Fatimah alaihissalam berkata, "Lalu aku mengutus Al-Hasan dan Al-Husain kepada kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah datang kepadaku. Aku berkata, 'Ya Rasulullah, demi ayahku dan ibuku, Allah telah mengkaruniakan kepada kami sesuatu, lalu aku menyimpannya untuk kupersembahkan kepadamu.' Fatimah alaihissalam berkata, 'Ada seseorang mengantarkan makanan kepadaku, lalu aku meletakkannya dalam mangkok besar dan aku menutupinya. Saat itu juga dalam mangkok itu penuh dengan roti dan daging. Ketika aku melihatnya, aku takjub. Aku tahu bahwa itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu aku memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kepada nabinya." Rasulullah SAW bertanya, "Dari mana makanan ini, wahai putriku?" Fatimah menjawab, "Makanan ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah mengkaruniakan rizki kepada orang yang dikehendakinya dari arah yang tak terduga." Kemudian Rasulullah SAW mengutus seseorang kepada Ali alaihissalam. Lalu ia datang. Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain alaihimussalam, dan semua istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan makanan itu sehingga mereka merasa kenyang, dan makanan itu tetap penuh dalam mangkok itu. Fatimah alaihissalam berkata, "Lalu aku juga mengantarkan makanan itu pada semua tetanggaku. Allah menjadikan dalam makanan itu keberkahan dan kebaikan yang panjang waktunya. Padahal awalnya makanan dalam mangkok itu hanya 2 potong roti dan sepotong daging. Selebihnya adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Fatimah dan Ali alaihimassalam, "Segala puji bagi Allah yang tidak mengeluarkan kalian berdua dari dunia sehingga Allah menjadikan bagimu Ali apa yang telah terjadi pada Zakaria, dan menjadikan bagimu wahai Fatimah apa yang terjadi pada Maryam." Inilah yang dimaksudkan juga dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrabnya, ia dapati makanan di sisinya." Surah Ali Imran ayat 37. Kisah dan riwayat ini terdapat di dalam kitab Tafsir Al-Kasyaf Az-Zamakhsyari tentang tafsir surah Ali Imran 37. Yang kedua, tafsir Ad-Dur Al-Mansur tentang ayat ini. Ini adalah hanya sebagian dari pribadi Fatimah Zahra alaihissalam yang bisa saya sampaikan dan ungkapkan. Masih banyak lagi tentang keutamaan dan karamahnya, tak mungkin diungkapkan dalam tulisan atau konten yang saya sampaikan yang sangat singkat ini, karena akan membutuhkan waktu, atau jika ditulis membutuhkan buku yang sangat tebal jika hendak diungkap secara lebih detail. Semoga secuil kisah singkat dari keutamaan Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam dalam rangka memperingati kelahiran beliau tanggal 20 Jumadil Akhir tahun ini 1444 Hijriah, menjadikan kita selalu meneladani manusia-manusia suci seperti Sayyidah Fatimah Zahra, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.